Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semuanya ya. Jumpa lagi di channel saya, di channel tutorial bengkel. Ya, di channel ini itu saya ingin berbagi pengalaman ya. Ya, pokoknya ingin berbagi pengalaman gitu loh guys. Bukan karena apa ya, bukan karena sok pintar terus bikin channel YouTube, enggak, tapi di sini terlebih ke berbagi pengalaman, karena yang namanya pengalaman itu kita sudah pernah mengalamin gitu loh. Nah, kali ini ada motor PCX. Jadi motor PCX, motornya itu masih baru, dan motornya saya ambil barusan, saya step, motornya itu mati ya. Kalau untuk di bagian remote-nya, itu masih nyala, tapi nggak connect sama keyless-nya. Nah, di sini ada apa sebenarnya? Apakah mungkin baterainya itu apa ya? Baterai atau akinya itu habis, setrumnya, ya bisa juga. Atau mungkin ada sesuatu atau kabel terputus, itu juga bisa. Nah, di sini yang namanya motor PCX itu beda dengan motor yang lainnya, teman-teman. Kalau untuk motor-motor yang lain itu kan ada yang namanya kickstarter atau engkol. Kalau misalkan double starternya itu nggak bisa, kan bisa pakai kickstarter. Tapi kalau untuk motor PCX itu nggak ada kickstarternya. Nah, ini gimana guys? Ya kan? Jadi segala sesuatunya itu hanya mengandalkan aki. Motor PCX kalau akinya tekor, ya secara nggak langsung ya harus didorong itu. Kalau misalkan bawa kunci manual buat membuka jok, ya minimal bisa dipinjamkan aki yang masih baru. Nah, seperti di kasus motor yang satu ini guys. Silahkan simak videonya dari awal sampai akhir biar kalian paham. Oke? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ada motor PCX warna hitam. Ini motornya mogok ya teman-teman, atau mati, nggak bisa di starter. Dan di sini antara remote dan juga motornya itu nggak connect ya. Nah, biasanya kalau kita klik tombol yang ini nih ya, ini tombol alarm ya, biasanya motornya langsung connect ya. Nah, ini nyala, tapi si motornya nggak ada connect gitu kan. Biasanya kan langsung ada suara kan, titit kayak gitu kan. Nah, terus ini nih, nah ini juga nih, ini nggak connect, padahal udah nyala di bagian remote-nya. Terus nah, ini kenapa gitu loh. Nah, karena motor ini nggak memiliki kickstarter, jadi secara nggak langsung semua tergantung pada aki. Kalau aki ini udah loyo, berarti motor ini harus dicek di bagian akinya. Nah, langkah selanjutnya, karena motor ini akinya di dalam bagasi, secara nggak langsung semua mengandalkan dari aki. Kalau akinya tekor, berarti keylessnya ini nggak berfungsi guys. Makanya dari dealer itu memberikan kayak kunci manual untuk membuka jok. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini, ini kan ada tutup ya teman-teman ya, ada tutup. Sebentar, biar lebih fokus lagi. Nah, ini ada tutup. Kalian masukkan jari. Des, ini kan. Terus bagian jempol ini untuk mendorong. Nah, kayak gini nih. Ini untuk mendorong. 1 2 3. Pret kayak gini. Lepas. Nah, kalau sudah di dalam sini, ini ada kunci jok manual guys. Kalian tinggal masukkan ke dalam sini ya. Dipasin, kalau sudah pas kalian tarik ke bawah. Klek. Nah,
Ini si joknya sudah terbuka. Oke, langkah selanjutnya nanti kita tinggal periksa di bagian aki ya. Di bagian aki, akinya dari sini nih. Cepret, nah di sini. Nanti akinya kita setrum ya. Apakah akinya ini sowak atau enggak? Kalau misalkan sowak nanti diganti. Kalau hanya setrumnya yang hilang, ya berarti nanti aki disetrum bakalan normal kembali. Kayak gitu. Oke. Oke guys. Ini masih tahap pengecasan ya. Kita tunggu sampai sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ini tadi saya colokin kayak sih sudah hampir-hampir ya 5 menitan kayak. Jadi nunggu sekitar 5 menit lagi. Lalu kita coba untuk ini nih remote-nya ya. Apakah remote-nya bakalan connect sama keyless-nya? Ya kan, ya coba sajalah kita pencet bagian ini nih. Connect ya, connect. Terus coba kita pencet bagian yang atas nih, yang ini nih. Oh iya ya, mudah-mudahan untuk motor ini penyakitnya hanya sekedar arus aki yang hilang ya, arus aki atau arus listrik aki yang hilang. Mayoritas kalau untuk motor matic itu terkadang orang lupa ya, lupa ngontak off ya, lupa ngontak off di bagian kunci atau keyless-nya. Karena kebanyakan orang naik motor matic pakai standar samping, motor sudah mati ya. Alhasil di bagian lampu depan ini masih nyala dan berakibat energi listrik yang terdapat di dalam aki itu habis karena lampunya masih nyala terus, dan itu sering kita jumpai dan saya pun terkadang juga mengalami hal yang sama kayak gitu guys. Makanya buat kalian semua nih, jangan lupa kalau naik motor berhenti, keyless dimatikan, kontak dimatikan. Jangan sampai karena terburu-buru standar samping diaktifkan, mesin mati, akan tetapi lampu masih menyala. Oke guys, setelah ini kita lanjut untuk menghidupkan mesinnya ya. Apakah dengan pengecasan aki ini apakah kuat untuk menghidupkan mesinnya? Kita lihat setelah ini. Oke guys, ini kontaknya atau remote-nya kita aktifkan dulu. Nah, ini nyala hijau ya, pencet sekali lagi hijau. Ini berarti udah aktif. Kalau kita tahan nyala merah, ini berarti nggak bakalan aktif untuk bagian keyless-nya. Kalau sudah hijau dipencet lama sekitar 3 detik ya. Nah ini lanjut, kita aktifin dulu di bagian keyless-nya guys, lupa saya. Oke, nyala. Oke, udah nyala teman-teman motornya. Berarti untuk kerusakan di motor PCX ini hanya sebatas arus listrik atau arus listrik aki yang mulai down, karena tadi keterangan dari si pemilik motor bahwasanya dia lupa untuk mematikan keyless. Dalam artian standar samping sudah aktif, mesin mati, cuma di bagian lampu ini masih menyala. Katanya sih sampai pagi kayak gitu loh guys.
Ya mungkin karena terburu-buru ya teman-teman ya. Ya bisa saja sih orang lupa, tapi ya antisipasi lah. Kalau misalkan untuk motor matic yang lain seperti kayak itu, kayak Vario ya kan, itu kan ada kickstarternya. Jadi kalau kejadian yang seperti ini itu kan bisa mesin dinyalakan, bisa pakai kickstarter. Tapi kalau untuk motor ini semua tergantung dengan aki guys. Makanya buat kalian para pecinta PCX, termasuknya saya juga, ya selalu hati-hati, jangan pernah terburu-buru ya kan. Kalau misalkan kejadian seperti ini di jalan, wah bakalan repot guys. Apalagi kalau misalkan nggak bawa ini nih, nggak bawa kunci jok manual. Kalau nggak bawa ini bikin repot. Kalau bawa ini kan bisa dibuka joknya secara manual, nanti kan bisa pinjam aki ya, pinjamin aki, masukkan, mesin nyala. Oke, kurang lebih seperti ini dulu buat kalian semua nih. Semoga jadi referensi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.